Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini Mas Bro akan memberikan info yang sangat mantap. Tentunya kalian bisa bersenang-senang. Ada info yang akan dimulai Juli, akan all season. Mudah-mudahan terjadi ya. Diprediksi bulan Juli terjadi all season. Namun demikian kalian tetap dior, riset sendiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi. Bisa ondal-andel dadakan, opat-apet dadakan, bisa ngaceng dengan dadakan menjadi orang kaya ataupun jadi jutawir ya. Mas Bro hanya membahas sebatas info yang saya tahu, dan selebihnya kalian riset kembali karena risiko ditanggung penumpang. Oke. Sebelum membahas akan terjadi all season pasca perang, ini mirip tahun 2020, opat-apet ondel-ondel COVID-19, dan ini mirip sekali habis terjadi perang boman dari Iran Israel. Belum lama kok sudah berhenti ya, saya belum puas nontonnya ya. Mungkin perang seminggu aja mereka sudah benjut ya, ludes ya, nggak bisa makan atau apa, merasakan sengsaranya akibat perang ya. Israel kalah telak kalau infonya. Iran bersorak-sorai ya, mengibarkan bendera turun ke jalan ya, malah gemblong lagi. Iran warganya nggak setuju, ingin gencatan senjata, tapi sudah disetujui dengan adanya mediasi dari Qatar, karena Qatar teman baiknya Iran, maka Iran nurut, akan gencatan senjata ya, mungkin terjadi akan all season ya. Sebetulnya saya nonton belum puas ini ya. Kacau Mas Bro, bener Mas Bro itu seneng politik Timur Tengah, nonton dari SD kelas 2, dari zaman radio BBC London dulu seperti itu, beritanya Lebanon mulu ya. Oke, kita akan bahas all season di sini. Ini juga ada well ya, ada well 386 billion PP diborong, gemblong ini. Ini paus, ini kondisi lagi ocar kacir ondal-andel, si para retail kabur, bubar, terkencing-kencing, terpirit-pirit, kabur ya. Pokoknya kayak setengah kiamat gitu ya. Nggak taunya paus memborong lagi. Ini yang pernah jual di PP, kemudian PP murah, ini masuk lagi ya. 386 billion PP disedot well kewel. Wah, akan meledak 1 Juli ya, infonya 1 Juli. Mudah-mudahan benar. PP ini kan termasuk koin yang terbagus ya, terjos ya, dengan kapitalisasi terbaik, dengan rankingnya terbaik, ada di dengkotnya Mbah Jizet. Saya rasa mudah-mudahan terjadi. Apakah nggak bosen yang ngeber terus ya, sekali-kali all season uangnya kan diadu bermain di situ. Kalau nggak bermain, nggak berputar kan tentunya panas. Langsung kita simak beritanya. Wah, all season 3.0 siap meledak mulai 1 Juli. Analis sebut Golden Cross jadi tanda yang kuat. Altcoin season 3.0 siap meleduk mulai 1 Juli. Analis sebut Golden Cross jadi tanda kiamat. Tanda kiamat bukan ya, tanda yang sangat kuat. Santai aja ya kawan ya. Investor altcoin kini mengamati pasar dengan seksama karena sejumlah analis terkemuka memprediksi akan terjadinya pembalikan besar dalam tren ketegangan geopolitik yang mengguncang pasar kripto, membuat para analis menilai bahwa pola grafik tahun 2025 mirip dengan kejatuhan Bitcoin atau BTC pada tahun 2020 akibat dampak COVID-19. Jika secara terulang rally besar, all season 3.0 bisa aja dimulai dalam hitungan minggu, kemungkinan pada tanggal 1 Juli. Wow, mantap. Pasar altcoin bereaksi terhadap koreksi akibat perang all season ya, akibat perang all season. Selanjutnya, koreksi pasar terbaru telah memunculkan perbandingan langsung dengan kejatuhan pasar akibat COVID pada Maret tahun 2020. Menurut analis, yang mana penurunan
terbaru ini dipicu oleh perang antara Iran dan Israel serta serangan udara oleh Amerika Serikat. Tapi kabur ya habis itu ya. Ia mencatat bahwa kondisi saat ini mencerminkan titik terendahnya pada tahun 2020 sebelum BTC melonjak dan altcoin mengalami lonjakan hingga 1000 kali lipat. Wah, edan. Apakah tahun ini 1000 kali lipat? Wah, 50 kali lipat aja udah kaya ya. Luar biasa ya. Pokoknya analis menyebutkan pasar sedang memasuki fase full resetting ataupun penyelesaian ulang secara menyeluruh. Ini beritanya mirip tahun 2020 akan naik 1000 kali lipat. Wah, ini jangan ngipul. Kalau saya 10 kali lipat aja udah saya TP lah ya. Terserah kalian mau nunggu 1000 kali lipat ya, nunggu kiamat boleh-boleh saja. Ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Situasi ini mirip dengan penjualan besar-besaran akibat COVID yang singkat namun intens yang kemudian memicu salah satu bull market paling mengesankan dalam sejarah. Atas mengidentifikasi dua struktur pasar yang hampir identik ya kayak ijazah saja. Satu terjadi selama kejatuhan tahun 2020 dan satu lagi yang sedang berlangsung pada tahun 2025. Identik bukan ini ijazah. Biarinlah. Ya, ini benar-benar ya. Waduh, mantep kalau bisa begini. Ini kedua struktur ini menunjukkan penurunan tajam berwarna merah diikuti dengan recovery box kecil lalu pergerakan besar ke atas. Jika pola tahun 2020 terulang, all season memperkirakan rally besar. All season bisa segera dimulai dengan BTC menembus di atas 120.000 US dollar dan all season memasuki fase vertikal accumulation ataupun akumulasi vertikal. Wah, mantap ini betul-betul ya. Jika pola tahun 2020 terulang, atas memperkirakan rally besar. Pokoknya jos lah ya. Dalam grafik struktur pada tahun 2025 diberi label apa ini tulisan kecil banget WAR dengan konflik yang sedang berlangsung diidentifikasi sebagai pemicu makro seperti halnya pandemi global pada tahun 2020 ya, maka sekarang melihat sinyal ini sebagai clear breakout dari zona pemulihan saat ini yang memperkirakan terjadi pada awal Juli. Waduh, tepuk tangan kalian. 1 Juli all season ini piye nih? Bener nggak ini ya? Riset lagi ya, mudah-mudahan terjadi, berdoa saja. Wah, bisa motong kebo ini news ini ya. Wah, 1 Juli tanggal bersejarah all season. Wow. Selain itu analis ya menyoroti tanggal yang berulang sebagai pemicu awal pasar altcoin yaitu 1 Juli berdasarkan grafik histori menunjukkan bahwa all season pada tahun 2017 dan tahun 2021 dimulai tepat pada awal Juli. Bukannya Juli blongsor ya. Tapi mulai akumulasi Juli emang mulai Agustus, mulai September sampai akhir tahun. Ya mungkin ini puncaknya sampai akhir tahun kawan ya. Yang namanya berita ya. Ini wah gila ini. Pokoknya mantep lah ya. Pokoknya jos lah, analis ini memprediksi bahwa market cap altcoin bisa mencapai 15 triliun US dollar dalam siklus kali ini. Grafik menunjukkan 3 jendela all season yang disorot dengan warna hijau, masing-masing dimulai sekitar tanggal 1 Juli diikuti oleh rally besar yang berlangsung selama beberapa bulan. Wow, mantap jaya ini. Jos. Menurut tren tersebut, waktu untuk mengambil posisi semakin sempit sebelum ada yang ia sebut sebagai apa ini? Pokoknya kecil banget tulisannya, atau pergeseran ya, pergeseran kekayaan terbesar sejak tahun 2021. All season 3 diperkirakan dimulai setelah fase akumulasi. Mantap, mengambil sudut pandang makro terhadap sejarah
koin dan menetapkan 3 all-season besar tahun 2017, tahun 2021, dan gelombang berikutnya tahun 2025. Wak. Kalian mau tambah muatan tentunya ya. Ya, aduh, hati-hati ya. Mengaitkan waktu kemunculan musim ini dengan menyelesaikan akhir konflik Iran-Israel, karena pasar biasanya mengalami penguatan beberapa waktu setelah gejolak geopolitik mereda. Ia menyebutkan pola ini sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan meyakini bahwa struktur siklusnya masih ada dan siap meledak. Meledak bukan di Israel ya. Altcoin season menurut setelah periode lembut turun 2016 ya, sementara all season muncul pasca krisis tahun 2020. All season 3 menurutnya saat ini sedang terbentuk di bawah kondisi awal yang serupa. Tadi 2016 dimulai ya, sebenarnya 2017 all seasonnya ya. All season muncul setelah periode lembut tahun 2016, sementara season 3, season 2 muncul pasca kritis tahun 2020. Season 3 menurutnya saat ini sedang terbentuk di bawah kondisi awal yang serupa. Kedua musim sebelumnya juga diawali dengan periode volatilitas rendah dan kelelahan investor. Grafiknya ya mengisyaratkan bahwa semakin besar fondasi akumulasi, maka semakin kuat potensi breakout-nya. Aduh capek lah kalau baca terus, nggak ada habis-habisnya. Pokoknya altcoin tampil golden cross untuk pertama kalinya sejak tahun 2021. Altcoin tampilkan golden cross untuk pertama kalinya sejak tahun 2021. Mendukung tesis ini, yang mana menunjukkan kemunculan langka dari pola golden cross pada grafik altcoin market cap. Menurut Denny, formasi teknikal ini di mana 50 day hari moving average melintasi ke atas 200 day moving average terakhir kali terjadi pada awal tahun 2021, tepat sebelum lonjakan harga altcoin sebesar 123 kali. Wah, mantep ya. Saya jelaskan di sini, ini golden cross-nya itu ada di all season dominant ya. Jadi yang saya baca ini kalian harus ngerti, ada yang namanya BTC dominant. Sekarang di 65 BTC dominant juga terjadi resisten ya, dan juga altcoin dominant sekarang di 25 kelihatannya terjadi double bottom yang siap meledak ke atas. Ini karena sebetulnya Juni tapi terganggu sama perang, begitu ceritanya, begitu kawan ya. Jadi itu kikuk-kikuknya seperti itu ya. Sinyal yang sama kini kembali muncul pada pertengahan tahun 2025. Denny meyakini ini menandai dimulainya all season 3 dan merupakan sinyal kuat akan potensi kenaikan besar-besaran. Grafiknya menunjukkan kurva proyeksi yang curam dengan market cap altcoin diperkirakan mencapai 8,4 triliun US dollar, lonjakan sebesar 234 kali dalam level saat ini. Wah, mantap. Denny mengklaim pernah menghasilkan 172.291 US dollar pada tahun 2021 dengan modal awal hanya 1.000 US dollar. Kini ia melihat kondisi serupa sedang terbentuk kembali. Wah, udahlah capek nih, all season lagi dibahas, akan dimulai Juli kawan-kawan ya. Kita akan melihat juga bagaimana di sini pergerakannya PP naik turun nggak jelas, ontol-onyet nggak karuan. Kita jangan kena manipulasi bandar, sekali-kali bandar dibikin mabok, well dibikin pusing, paus dibikin blekutakan. Tidak akan CL di grup Mas Bro, info kripto tidak akan CL sampai mati pun nggak akan CL ya, akan
TP setelah cuan gila-gilaan. Sebelum cuan turun tambah lagi, turun tambah lagi, turun tambah lagi. Duitnya dari mana Mas Bro? Ya kan kemarin habis pergi ke ini Israel jual rongsok di sana. Mantap gila. Pokoknya itu yang terjadi saat ini. Kita harus sabar ya, naik turun tuh ada yang scalpingan. Jual belinya di Indodax juga gila. Ini 813 juta ini konyol, ini duit dari jual rongsok kali ini. Ini nih yang masuk 0,161 nih order buy ini 813 juta. Ini duit dari mana toh? Pasti dia habis dagang rongsok ini. Israel ini yang ngambil rongsok dia belikan. Waduh 800. Waduh langsung dapat ini. Wah gila. 899 hampir 1 miliar belikan koin PP. Wah kurang ajar bener, ini pasti dapat. Oh langsung kejual dia, terbeli. Ini pasti dapat dari jual rongsok ini di Israel ini. Mantap kawan. Jangan terlalu sepaneng lah, santai aja dalam bermain kripto ya. Naik 10% dalam 24 jam, harganya 0,1615. Oh mantap jaya tentunya. Yang mana holdingnya sudah 14 hari ini, tidak diragukan lagi. PP ini 1000 holder per hari. Ya sudah 454.000 holder. Ini mantap jaya ya. Wah jos, kapitalisasinya bukan ece-ece kok ya. Ini sampai mendekati hampir 70 triliun. Ini sangat bagus, bukan omong kosong ya, dengan ranking yang terbagus. Dan G-Set kemarin di Tenggotnya Kripto sudah mengatakan bahwa all season tahun ini tidak semua ATH, hanya koin-koin yang punya fundamental bagus, koin-koin yang bagus-bagus. Ya kalau PP kok ada di investor besar, ada di G-Set, ya pasti akan ikut terbang. Dan juga anak emasnya ETH kawan, nggak main-main si PP ini. Wow, kita lihat di sini rankingnya juga seperti apa. Ya, apakah masih bagus? Apa mampu menendang koin-koin real project? Waduh, suaranya udah mau hilang nih. Mungkin sebentar lagi ya. Nggak usah pakai lama-lama. BTC meleduk lagi. Wah, ETH meleduk kembali. Kemudian kita lihat di sini. Rankingnya nggak kemana-mana loh. Ya, masih ada di sekitar... Tuh, PP itu masih di 2829 di situ-situ aja. AAW kena juga, Aptos di bawahnya. Wah, Nail Protocol di bawahnya banyak sekali. Udah jos ini koin sudah dengan kondisinya perang seperti ini mampu bertahan. PP saya yakin investor-investor institusi kalau masuk meme koin ya larinya pasti akan ke PP, bukan kemana-mana lagi ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini ataupun sore hari ini. Yang ingin masuk grup, link ada di deskripsi ya. Dengan receh sekali tentunya bisa japri, video call, telepon saya seputar kriptoan, tanya-tanya yang akan diinvestasikan, ini koin bagus atau enggak, nanti saya risetkan, bisa japri. Mungkin itu aja, yang mau yang nggak mau nggak apa-apa. Dan tentunya apa yang saya ucapkan kalian riset sendiri, jangan asal disikat mentah-mentah omongan saya hanya membahas, mereview sebatas yang saya tahu. Dan di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak, risiko ditanggung penumpang masing-masing. Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian dan tidak ngajak jual beli apapun. Saya hanya sebatas memberikan info-info yang saya tahu. Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.